Baik, bertemu lagi dengan saya Eka Herdiana. Nah, di sini saya akan share sekarang materi tentang Excel, lanjut dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang fungsi statistik, jadi bagaimana menggunakan fungsi statistik yang ada di Excel. Nah, sekarang di sini saya akan jelaskan tentang formula lebih lanjut ya. Dalam penulisan formula atau rumus itu nanti akan ada namanya alamat sel absolut sama alamat sel relatif. Nah, ada namanya alamat sel relatif dan absolut. Bagaimana cara penggunanya dan kapan kita menggunakan ini? Nah, misalkan saya contohkan salah satu di sini, nanti silahkan dicek di sini. Yang pertama ada latihan relatif dulu. Ketika kita menuliskan rumus di Excel, misalkan, nah di sini saya membuat total. Total itu didapat dari harga dikali jumlah. Berarti ini adalah dari harga dikalikan dengan jumlah. Atau jumlah dikalikan harga sama saja, tidak masalah. Nah, di sini E9 dikalikan dengan F9. Gitu. E9 dikalikan dengan F9. Ketika saya copy rumusnya ke bawah di sini, nah kalau Anda perhatikan dia tidak akan sama dengan 100. Beda halnya kalau kita ingin mengcopy sebuah sel, isi dari sel ya. Nah, ini misalnya saya copy ke bawah, dia otomatis akan ke bawahnya 100 semua gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengcopy rumus? Ketika kita mengcopy rumus, otomatis dia akan menyesuaikan. Baik itu baris maupun kolomnya. Ketika kita copy ke bawah, berarti barisnya menyesuaikan. Jadi angkanya menyesuaikan. Misalkan di sini adalah E9 kali F9, nah maka otomatis di bawahnya adalah E10 kali F10. Dimanapun Anda mengetik, ketika Anda mengcopy, pasti dia disesuaikan. Sama dengan berarti ini adalah 36.500, kita kalikan 1. Nah, ketika kita copy ke atas, nah dia menyesuaikan. Nah, ini namanya rumus relatif. Jadi rumus relatif ini adalah nanti berubah. Jadi berubah. Istilahnya alamat sel itu berubah. Ya. Nah, formulanya bagaimana? Nanti ada A1. Nah, jadi kalau misalnya kita ketikkan A1 akan muncul A1. Kalau kita ketikkan klik F10 akan muncul F10. A ini adalah kolomnya, I ini 1 ini adalah barisnya. Nah, sebelum saya ke sini, saya tekankan lagi sekali ada kolom angka kanan ya, kanan atau horizontal, ada baris, maaf, huruf maksudnya, huruf di sini adalah angka bawah. Artinya ketika saya bilang kolom, berarti kolom adalah yang huruf ini ke kanan. Ketika saya bilang ke bawah, berarti adalah baris atau angka. Nanti Anda perhatikan di sana. Terserah bagaimana cara menghafalkannya. Nah, sekarang ini adalah namanya rumus relatif. Begitu juga dengan diskon. Diskon adalah 30% dari harga satuan. 30% dikali harga satuan. Ini dikali total. Ya, nah ini seperti ini rumusnya. Jadi ada kesulitan. Nah, kalau misalnya tadi kita copy ke bawah, 30%-nya akan tetap. Yang berubah cuma alamat sel ini jadi G10, jadi G11 ya, 12 dan seterusnya. Inilah sifat relatif dari Excel itu. Jadi kalau misalnya total bayarnya adalah total dikurangi diskon, ya. Saya kira ini ada kesulitan. Inilah rumus standar Excel. Jadi tanpa Anda pelajari, tanpa Anda memikirkan, ini memang sudah ada dari ketika mungkin Anda belajar rumus dari pertama kali, ini sudah digunakan. Tanpa Anda menyadari fungsi-fungsinya, kenapa bisa berubah seperti ini. Ya, ini namanya rumus relatif. Artinya ketika kita copy ke bawah maupun ke kanan, dia akan menyesuaikan dengan selnya, atau istilahnya berubah. Nah, sini saya tekankan berubah. Nah, kadang suatu saat nanti kita ingin bahwa satu sel itu mengacu ke sel itu tanpa bergerak. Gitu. Istilahnya dia bergerak. Contohnya adalah rumus absolut ini. Contohnya adalah rumus absolut ini. Nah, misalkan di sini sekarang saya ingin mencari totalnya. Jelas di sini adalah harga barang dikalikan dengan jumlah. Harga barang dikalikan dengan jumlah. Ya, ketika kita buat pertama kali, otomatis di sini tidak akan kelihatan bedanya. Jadi tidak akan ada error ya. Nah, kita di sini menggunakan rumus relatif absolut ini untuk kita mengcopy rumusnya biar nggak usah kita misalkan ada 10 data atau 100 data, kita tinggal buatkan satu rumus, nanti kita copy ke bawah. Itu tujuannya. Kita menggunakan ini, belajar ini sekarang.
Nah, ketika ini saya copy ke bawah, nah dia 0. Kenapa 0 di sini? Yang pertama D8 kali F8, sudah benar ya. Tetapi yang berikut ini adalah D9 dikali F9, sedangkan ini kosong dikali 3, ya otomatis hasilnya kosong. Harusnya gimana? Harusnya ini adalah tetap D9 dikali F10, D9 kali F11, dan seterusnya. Sehingga kolom kalau saya bilang ketika saya copy ke bawah harga barangnya tetap 1.500. Nah, sedangkan jumlah ini berubah. Nah, untuk membuat seperti inilah kita harus menggunakan absolute. Anda tidak masalah tulis dari manapun, tidak masalah. Di sini misalkan rumusnya adalah harga barang dikali jumlah. Tetap akan di sini. Tidak akan error sebelum Anda copy. Kalau Anda copy baru error nanti. Nah, ini adalah sebuah masalah. Nah, bagaimana sekarang solusi dari masalah tersebut? Sekarang ada yang namanya absolut mutlak. Nah, absolut ini artinya seperti yang saya bilang tadi, kalau tadi berubah sekarang berarti tetap. Ini adalah tetap ke kanan dan ke bawah. Nah, tetap ke kanan dan ke bawah. Bagaimana cara membuat absolut ini? Nah, nanti alamat sel itu adalah A1. Nanti di depan itu adalah tanda dolar. Di depan satu juga ada tanda dolar. Bagaimana cara membuat tanda dolarnya ini? Ini menggunakan F4 satu kali. Nah, kapan Anda menekan F4? Setelah Anda milih sel A1-nya langsung tekan F4-nya. Atau misalnya ketika Anda sudah lewat, misalkan menulis rumusnya sudah terlalu panjang, Anda boleh nanti F4-nya itu tinggal di blok saja di A1-nya baru tekan F4. Jadi saya ulang, absolut mutlak artinya tetap ketika kita copy ke kanan dan tetap ketika kita copy ke bawah. Nah, ini namanya absolut mutlak. Cara mengisinya adalah ada tanda dolar di depan huruf atau kolom, ada tanda dolar di depan baris atau angka. Menggunakan F4 satu kali. Nah, yang kedua sekalian saya infokan di sini, absolut baris. Absolut baris artinya tetapnya ke bawah. Nah, tetapnya ke bawah saja. Berarti ke kanannya tidak usah dipikirkan. Ke kanannya berarti berubah. Ini ada tanda dolar di depan baris berarti di depan angka. Ini akan hilang. Cara membuatnya adalah F4 dua kali. Nah, berikutnya ada absolut kolom yang terakhir. Absolut kolom tetapnya ke kanan. Ingat ya, kanan kolom huruf. Ada tanda dolar di depan huruf. Di sini tanda dolarnya. Nah, di sini tidak ada. Ini F4 tiga kali. Bagaimana kalau misalnya Anda menekan F4-nya lebih dari lagi sekali, misalnya 4 kali, otomatis balik ke pertama ini. 5 kali, balik sini lagi. 6 kali, ke sini lagi. Nah, sehingga nanti kalau misalnya nanti Anda membuat rumusnya, jangan hafalkan berapa kali F4-nya. Adalah hafalkan kemana tetapnya dan di depan angka atau di depan huruf. Nah, saya contohkan di sini misalkan. Di sini adalah harga barang. Nah, harga barang. Nanti kita copy rumus ini ke bawah yang jelas ya, ke bawah atau vertikal. Sehingga nanti kita perlu sesuaikan adalah yang ke bawahnya saja ya. Ke bawahnya saja. Nah, ketika saya copy ke bawah, nanti apa? Tetap dikalikan 1.500. Ya, tetap. Jadi ke bawahnya tetap dikalikan 1.500. Nah, cari yang tetap ke bawah. Nah, pilihannya adalah absolut baris atau absolut mutlak. Nah, karena salah satu bebas. Yang jelas nanti ada tanda dolar di depan bawah, ini berarti di depan angka. F4. Nah, ini ke kanan tetap, ke bawah tetap. Ini ke bawah tetap, ini ke kanan tetap. Ini salah. Ini relatif. Nah, jadi cari yang ke bawah tetap. Ini. Ada tanda dolar di depan angka. Nah, setelah itu dikalikan dengan jumlah. Jumlah ketika kita copy ke bawah, apakah dia tetap mengacu ke sel F8? Apakah tetap bernilai 4? Gitu. Kalau saya copy ke bawah, ini enggak. Ini bernilai 3. Saya copy ke bawah lagi, ini bernilai 2 lagi. Sehingga ke bawah berubah. Kalau ke bawah berubah, enggak usah nanti pikirkan ke kanannya lagi. Jadi enggak usah isi absolut. Nah, jadi langsung enter. Nah, ini kira-kira. Ya. Untuk yang soal contoh 1. Jadi saya ulangi lagi. Kalau misalnya dia tetap, berarti dia ada tanda dolarnya. Kalau ke kanan tetapnya tanda dolar di depan huruf. Kalau ke bawah tetapnya tanda dolar di depan angka. Nah, berikut contoh di sini contoh 2, harga barang. Ya.
Kalau nanti Anda bingung, coba di replay lagi nanti videonya, jadi biar tambah paham. Ya, kalau misalnya belum paham, jangan langsung lanjut lagi, ya, biar nggak bingung. Karena ini adalah dasar nanti ketika Anda melanjutkan ke rumus yang berikutnya lagi. Misalkan di sini ada harga barang kali jumlah, atau jumlah dikali harga barang. Jumlah. Ini kita kopinya ke kanan. Kita perhatikan yang ke kanan saja, ya. Ketika saya copy ke kanan, dia berubah duanya atau tidak? Yang jelas ini adalah berubah. Sini 2, 3, 2, 1, 2 berubah. Bukan mengacu ke sel ini saja. Sehingga tidak usah siap absolut. Kemudian berikutnya dikali dengan harga barang. Ketika saya copy ke kanan, otomatis di sini harga barang adalah tetap 1.500 ini kita kali 1.500. Ketika kita copy kanan sini, tetap dikali 1.500. Sehingga ke kanan supaya tetap. Jadi ke kanan di depan huruf harus ada tanda dolar. Saya klik. Nah, ini depan huruf sudah boleh. Ini boleh. Ini salah. Ada depan huruf, ada tanda dolarnya. Ini benar. Jadi yang mana saja yang penting ada tanda dolar di depan huruf. Nah, ini contoh yang kedua. Ya. Berikutnya contoh yang keempat. Nah, ini contoh yang keempat saya dulukan ya. Karena ini lumayan. Ini yang akan Anda membuat lebih paham nanti. Kalau yang ini bisa pakai baris atau mutlak. Kalau yang ini bisa pakai kolom atau mutlak. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sini? Tujuan dari contoh 4 ini adalah 2 misalkan di sini sel di sini ya. Berarti adalah 1000 dikali 2, munculnya 2000 harusnya. Nah, kalau misalnya di sini bagaimana? 1500 kali 5, 7500. Jadi adalah perkalian antara harga di sebelah kirinya dengan jumlah yang di atasnya. Itu adalah rumusnya nanti kita gunakan. Nah, ini misalkan 1000. Kita perhatikan yang 1000 dulu, harga. Harga di sini nanti kita kopinya adalah 2, ke kanan dan ke bawah. Ingat ya, kita copy ke kanan dan ke bawah. Jadi keduanya harus diperhatikan. Kalau yang tadi sini copy cuma ke bawah, ke kanannya boleh dihiraukan. Kalau yang sini tadi kita copy ke kanan, berarti ke bawahnya boleh dihiraukan. Nah, sekarang kita copy ke kanan maupun ke bawah. Kita buat rumus cuma satu saja di sini, kita copy ke semua nanti. Nah, di sini harga barang. Harga ketika kita copy ke bawah, nah ini yang jelas adalah berubah ya, 1900 berubah, berarti ke bawah berubah. Nah kemudian berikutnya ketika kita copy ke kanan, dia tetap 1000 apa enggak? Ya tetap 1000 di sini. Sini 2 kali 1000, 3 kali 1000. Sehingga cari yang tetap ke kanan, ke bawah berubah, atau cari yang tetap ke kanan saja. Nah tetap ke kanan saja di sini. Nah sehingga tanda dolarnya hanya ke kanan, yaitu hanya di depan huruf F4, hanya di depan huruf gitu. Nah, ini artinya tetap ke kanan, berubahnya ke bawah, bawahnya berubah ya. Nah ini sudah. Berikutnya adalah harga per jumlah di sini sekarang 2. Sekarang ketika kita copy ke kanan, dia pasti berubah 2, 3, 5 seterusnya ya. Jadi ke kanannya tidak usah isi absolut. Nah sekarang ke bawahnya 15-nya. Ketika kita copy ke bawah, apakah dia tetap dikalikan 2? Iya, 1000 kali 2, 1500 kali 2, sehingga ke bawahnya tetap 2 nilainya ini. Nah, cari ke bawahnya, berarti ada tanda dolar di depan baris atau di depan angka. Nah, ini yang benar. Nah, saya anak copy satu, nah dilepas dulu ya. Kalau sudah dilepas, baru di copy ulang ke bawah. Nah, itu caranya. Nah, nanti kalau misalnya Anda sudah sering mengerjakan, pasti akan bisa ya. Nanti ingat, jangan hafalkan berapa kali F4-nya, yang penting hafalkan di mana tanda dolarnya. Nah, ini yang terakhir. Kalau Anda sudah bisa ini, keempatnya, silahkan nanti bisa lanjut ke latihan 1 dan latihan berikutnya. Nah, misalkan seperti ini. Harga barang sama ya. Di sini adalah 1500 kali 2. Di sini 3000. Di sini adalah 1500 kali 2 ini. Ya. Sini 2001 hasilnya sini, 2002 hasilnya sini. Kita buat tetap rumusnya satu kita buat. Nah, misalkan yang pertama harga barang. Ingat, kita kopinya 2 ke kanan dan ke bawah. Ketika kita copy ke kanan ke tahun 2002, apakah tetap dikalikan 1500? Ya. Ke kanan tetap dikali 1500. Ketika kita copy ke bawah ke tahun yang berbeda, di sini 2, 3 dan seterusnya, apakah tetap dikali 1500? Ya. Jadi ke kanan tetap, ke bawah juga tetap, sama. Absolutnya mutlak. Ke bawah tetap, ke kanan juga tetap. Nah, kemudian dikalikan dengan jumlah.
Jumlah ketika kita copy ke bawah, apakah dia tetap dikalikan 2? Ya, berubah ya di sini 2, 3 dan seterusnya. Ketika kita copy ke kanan, apakah tetap dikalikan 2? Berubah. Kalau misalnya di sini dikalikan 2, di sini kalikan yang di sini angkanya tadi berapa? 1. Sehingga di sini tidak usah isi absolut kalau sudah berubah. Ya. Nah, ini kira-kira latihannya. Nah, sampai sini ingat, Anda kerjakan keempat ini dulu sampai benar-benar bisa. Jangan dihafal, jangan coba-coba. Kalau misalnya tidak mau ke kanan berarti ke bawah. Kalau tidak mau ke bawah berarti keduanya. Jangan seperti itu. Jangan dicoba-coba. Silahkan dipahami, silahkan ini lebih ditekankan lagi, ingat dihafal. Ini dihafal boleh, tapi supaya harus paham dulu, ya, paham dulu. Kalau belum paham, jangan mencoba yang latihan 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalnya belum paham, silahkan lanjut lagi, baik lagi ke video yang sebelumnya, sehingga akan paham. Betul. Ya. Nah, saya contohkan sini adalah latihan 1. Kita sudah punya rumus ini. Jadi Anda jangan memikirkan rumus ini dapat dari mana, ini sudah rumusnya sudah jadi ya. Sehingga sekarang mengimplementasikannya ke dalam Excel. Nah, sekarang kita ingin mencari jumlah tabungan. Ya, jumlah tabungan kita ingin cari. Rumusnya sudah ada, jumlah tabungannya adalah saldo awal ini. Nah, sama seperti tadi kita akan copy ke kanan maupun ke bawah. Saldo awal berarti ketika kita kanan dia tetap 1 juta, ke bawah juga tetap 1 juta. Absolut mutlak. Nah, kemudian berikutnya tambah, kurung buka, saldo awal lagi. Nah, sama juga ya di sini. Ke kanan, karena tadi mutlak, di sini juga sama mutlak. Kemudian dikalikan sekarang bunga. Bunga itu yang di atas ini. Nah, bunga. Bunga sudah jelas, jadi ke bawahnya tetap 10%, ke kanannya berubah. Ke bawahnya tetap, ke bawah saja tetap, berarti $, di depan angka. Nah, dikalikan dengan, nah perhatikan sekarang sini, karena tadi di sini selnya kecil, tapi rumusnya panjang, jangan langsung klik di kiri. Kalau klik di kiri, nanti kan di depan sama dengannya ditaruh. Ya, Anda klik sembarang boleh. Yang penting jangan di sini. Klik di luar dulu boleh, di mana saja di sini juga boleh ya. Di sini juga boleh. Nanti pindahkan pakai navigasi di keyboard. Pindahkan pakai ke atas gitu. Ya, sekarang sini adalah tadi waktunya 1. 1 jelas di sini tetap 1. Sini semua adalah 1, ke bawahnya berubah. Sehingga ada $, di depan ke kanan ini, dan depan huruf. Nah, di depan huruf. Tutup, enter. Ya. Ya, sampai dipahami. Saya lanjut latih 2 sekarang. Nah, total gaji. Total gaji adalah, ikuti rumus ya, gampang ya. Kita sekarang kopinya ke bawah, jadi nggak usah mikirkan ke kanannya ya, pikirkan ke bawah saja. Kurung buka, jam kerja. Nah, ini ketika kita kopi ke bawah kan biasa ya, jadi nggak ada apa namanya, tidak tetap, pasti berubah nih kopi ke bawah. Biasanya yang tetap-tetap itu adalah yang di luar, maksudnya yang di luar tabel ini. Kalau ini kan sudah di dalam tabel ini ke bawah. Jam kerja dikali gaji pokok. Nah, gaji pokok ini tetap 8.000, saya isi absolut. Ya. Kemudian ditambah 1,5, ingat ya, karena saya setting single saya gunakan titik 5 bukan koma. Kalau setting dalam bahasa Indonesia berarti gunakan nanti koma. Dikali gaji pokok, ya, absolut juga, dikali jam lembur. Nah, ingat jangan langsung klik di sebelah kiri, klik di bawahnya dulu, pindahkan ke atas, tutup, enter. Nah, sederhana sih. Tetapi kalau Anda nggak bisa, rumus absolut itu pusing nanti ini. Ya, pasti pusing kalau nggak bisa. Kalau misalnya belum, isi absolut. Latihan 3. Nah, di sini saya yakin nggak ada kesulitan juga. Ya, ada 3, sini saya yakin ada kesulitan. Kita coba saja. Biaya sewa, itu adalah sewa per jam. Nah, ini jelas di luar tabel. Kita copy ke bawah supaya tetap 1.200, absolut. Dikali, kurung buka, ikuti rumus ya. Jam selesai dikurangi jam mulai. Itu. Nah, biaya cetak juga sama dengan biaya cetak per lembar. Copy bawah supaya tetap 450 M4 dikali jumlah cetak. Nah, total biaya adalah biaya sewa ditambah biaya cetak. Nah, karena kebetulan Anda sudah belajar yang namanya absolut, fungsi absolut ini, jangan memaksakan kalau misalnya tidak perlu absolut. Nah, misalnya ini ada ke bawahnya kan berubah, apakah boleh ditetapkan ke kanannya? Boleh saja.
Anda pakai absolute kolom nggak apa-apa, tapi kalau nggak pakai absolute juga nggak apa-apa gitu ya. Jangan dipaksakan kalau untuk mengisi absolute kalau tidak diperlukan. Nah, berarti 4 ini hampir sama dengan yang tadi. Yang sini saya minta Anda nanti sendiri mengerjakan. Jadi ya, nah coba kerjakan seperti ini. Anda coba sendiri latihannya bisa apa enggak, nanti hasil muncul seperti bawah ini. Dan sini juga sama, hasilnya muncul seperti di bawah sini. Nah, itu kira-kira untuk materi tentang rumus relatif dan absolut. Nah, jika nanti ada yang ditanyakan atau misalkan belum jelas, silahkan. Kalau bisa diulang lagi videonya sebelum lanjut. Kalau misalkan di luar video ini ada yang tanyakan tentang absolut ini, boleh dikomentari. Ya, sampai berjumpa di pertemuan berikut.